Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan dari saya sendiri, ada Diva Hadi Priawan, dan dua rekan saya, Fadilatul Khoya dan Rida Nurul Afifah. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari pemrograman Mobile 2, yang dimana tugas tentang materi state management lanjutan Flutter, yang dimana kelompok kami dapat bagian di provider. Mungkin langsung masuk saja ke materi, bisa diambil alih, Mbak Rida. Jadi di sini ada bagian state management, di mana manajemen ini adalah teknik pengelola data dan biasanya digunakan untuk memastikan tetap sinkron dan di seluruh bagian aplikasi. Beberapa pilihan state management di Flutter ada provider, refer code, get text, block, dan lain-lain. Lalu di sini ada text provider. State management provider adalah salah satu pendekatan untuk mengelola state atau data dalam aplikasi, khususnya dalam mengembangkan aplikasi Flutter. Secara konsep, profiling adalah cara untuk menyimpan, mengakses, dan memperbarui aplikasi yang dapat digunakan oleh banyak user tanpa harus mengoper data secara manual dari widgetnya. Kemudian masuk ke codingannya ya. Di sini kita mengimpor semua yang dibutuhkan dari Flutter-nya sendiri, yang dimana di sini ada package Flutter atau material.dart. Di sini kita mengimpor kebutuhan dari Flutter-nya termasuk change notifier-nya yang berguna untuk state management-nya. Kemudian masuk di sini kita membuat tes ya. Task di sini task provider kita inisiasi dulu task providernya yang mewarisi di dalamnya ada extend atau mewarisi change notifier. Kemudian isi dari kelas task providernya ini ada list, map, string, dynamic, test. Nah, fungsi ini adalah list tugasnya. Tiap tugas disimpan dalam bentuk map. Misalnya, contohnya nama, kemudian mapnya belajar Flutter, statusnya complete atau false atau belum. Kemudian di sini ada fungsi juga. Fungsi 1 di sini add task atau menambahkan tugas. Fungsi ini dipanggil saat kita ingin menambahkan tugas baru. Tugas baru akan langsung disimpan di list task dengan status complete, false atau belum selesai. Di sini ada notify listener juga. Di sini akan memberitahu widget yang melihat data ini agar bisa merefresh atau merebuild, memperbarui halamannya gitu di main.dart-nya di kode utamanya. Kemudian di sini ada fungsi toggle test atau menandai tugasnya ya. Nanti ada hasilnya juga. Di sini fungsinya dia yang mencentang tugasnya selesai atau belum. Jadi ada di dalam sini fungsinya. Membalik status gitu. Jadi kalau dicentang berarti fungsinya sudah selesai. Kalau belum dicentang berarti fungsinya dia belum selesai. Atau false dan true. False artinya belum selesai. Jika dicentang, true artinya udah selesai. Di sini ada notify listener-nya juga. Di sini dia akan merefresh kode yang ada di main.dart-nya atau di kode utamanya. Kemudian di sini terakhir ada fungsi remove test-nya atau hapus tugasnya. Tugas ini nih fungsinya untuk menghapus tugas berdasarkan posisi atau indeks di list-nya. Setelah dihapus, tampilan diperbarui lagi-lagi dengan notify listeners atau refresh halamannya. Kemudian di sini ada main.dart-nya. Di sini dia mengimport package dari Flutter-nya tadi
mengimport data-data yang diperlukan oleh Flutter-nya. Kemudian di sini kita mengimport provider.dart-nya juga. Kemudian ada kita mengimport touch_provider.dart-nya juga. Kita mengimport kode-kode yang sebelumnya kita buat, kita import di main.dart-nya. Kemudian di sini ada touch screen.dart. Di sini di main.dart-nya ini nih dia kodenya kurang lebih untuk menampilkan UI dari kode-kode task provider yang sebelumnya kita buat. Jadi di dalamnya juga termasuk ada file task provider yang sebelumnya kita buat. Mungkin kodenya bisa dilihat di sini di main.dart-nya. Lanjut selanjutnya ya. Kurang lebih seperti ini kodenya. Dari kode main.dart-nya ini nih kita menghasilkan UI touch screen atau centang centang tugasnya itu provider provider dari kode yang sebelumnya kita buat, bentuknya jadi to do list seperti itu. Mungkin hasilnya bisa diperlihatkan di setelahnya. Nah, untuk hasil nanti seperti ini. Jadi kode-kode provider task yang sebelumnya kita buat, kemudian kita masukkan atau import ke main.dart-nya akan menampilkan UI seperti ini, teman-teman. Mungkin lanjut ke kurang lebih seperti itu untuk kodenya. Mungkin bisa langsung masuk ke penjelasan berikutnya. Untuk penjelasan selanjutnya yaitu ada kekurangan dan kelebihan. Untuk kelebihannya sendiri yaitu mudah dipelajari dan digunakan. Kemudian ada performanya baik untuk aplikasi skala kecil hingga menengah. Dan terakhir didukung langsung oleh Flutter. Kemudian kekurangannya sendiri yaitu tidak cocok untuk aplikasi yang kompleks dengan banyak state berbeda. Dan terakhir yaitu tidak memiliki fitur dependency injection seperti Riverpod. Kemudian kesimpulannya yaitu provider adalah pilihan yang tepat untuk aplikasi sederhana yang menengah. Kemudian implementasi yang mudah dengan change notifier. Kemudian yang terakhir itu cocok digunakan untuk manajemen state global dalam Flutter. Mungkin itu saja ya presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas waktunya, eh, atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.